Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa hari ini dengan judul Hari-Hari Penciptaan. Dewasa ini banyak orang tidak mempercayai, meragukan kisah pekan penciptaan yang ada di dalam Alkitab. Bahkan mereka katakan kisah penciptaan ini merupakan isapan jempol, hanya metafora, perumpamaan. Bahkan banyak orang mengatakan penciptaan di dalam Alkitab hanya sebuah mitos saja. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara-saudaraku, kata Ibrani Yom yang artinya hari adalah bentuk kata kerja tunggal atau singular, bukan kata kerja jamak atau plural. Dan kata Yom ini konsisten selalu ada di dalam kisah penciptaan yang terdapat di Kejadian pasal 1. Ini menunjukkan bahwa hari-hari yang dimaksud di dalam Kejadian pasal 1 adalah literal atau sebagaimana mestinya. Dalam arti 7 hari penciptaan adalah 7 hari seperti yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Hal yang sama juga dikatakan di dalam Alkitab saat Tuhan dengan jarinya sendiri menulis hukum keempat yang tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudaraku, ayat-ayat ini menegaskan dasar bagi hari Sabat, hari ke-7 yang terletak pada urutan pekan penciptaan yang secara harafiah. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Dia sanggup menciptakan alam semesta di dalam sepekan, mengapa Dia butuh jutaan bahkan miliaran tahun untuk menciptakan alam semesta seperti yang dikatakan teori evolusi? Sebagai orang beriman, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang meninggikan dan mempercayai Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis, termasuk yang di dalamnya kisah penciptaan, tentunya teori evolusi tidak layak untuk kita percayai di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku sekalian, tetap tekun berdoa dan belajar firman Tuhan, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.